Baiklah, mari kita bahas ini dan buat saham jadi sangat mudah dimengerti. Kalau kamu pernah dengar orang bicara tentang investasi saham dan berpikir, kedengarannya membingungkan, jangan khawatir, aku akan bantu kamu. Bayangkan saham itu seperti sepotong kecil dari perusahaan besar. Bayangkan tempat pizza favoritmu ingin memperluas usaha, tapi mereka butuh uang. Jadi, mereka menjual potongan kecil dari bisnis mereka. Disebut saham kepada orang-orang seperti kamu dan aku. Ketika kamu membeli saham, kamu memiliki sebagian dari bisnis itu. Kalau tempat pizza itu sukses, bagianmu jadi lebih berharga. Kalau mereka kesulitan, bagianmu juga bisa kehilangan nilai. Jadi, kenapa kamu harus peduli dengan saham? Nah, mari kita bicara tentang uangmu. Kalau kamu biarkan saja uangmu di rekening tabungan, uang itu bertumbuh, tapi cukup lambat. Saham, di sisi lain, bisa bantu uangmu bertumbuh jauh lebih cepat seiring waktu. Itu sebabnya orang berinvestasi. Kamu memberi uangmu kesempatan untuk bekerja untukmu. Seperti menanam benih yang suatu hari nanti bisa jadi pohon uang. Tapi jujur saja, saham itu bukan sulap. Ada risikonya. Harga bisa naik dan turun. Beberapa hari kamu mungkin merasa seperti jenius, hari lain tidak begitu. Itu sebabnya penting untuk tidak pernah menginvestasikan uang yang tidak sanggup kamu rugikan. Dan jangan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Para ahli menyebut ini diversifikasi, menyebar uangmu ke banyak saham yang berbeda. Jadi kalau satu saham turun, kamu tidak bangkrut. Bagian yang keren, kamu tidak butuh banyak uang untuk memulai. Berkat aplikasi dan broker online, kamu bisa membeli hanya sebagian dari saham, kadang-kadang hanya dengan beberapa ribu rupiah. Dan semakin cepat kamu mulai, semakin banyak waktu uangmu untuk bertumbuh. Itulah kekuatan compounding, istilah keren untuk menghasilkan uang dari uang yang sudah kamu hasilkan. Jangan lupakan manfaatnya. Sebagai pemegang saham, kadang-kadang kamu bisa dapat dividen. Pada dasarnya, pembayaran terima kasih dari perusahaan karena kamu memiliki saham mereka. Ditambah lagi, kamu bagian dari aksinya. Ketika sebuah perusahaan bertumbuh, kamu ikut bertumbuh bersamanya. Tapi hey, jangan terburu-buru. Lakukan risetmu, pelajari tentang perusahaan yang ingin kamu investasikan, dan mulailah dari yang kecil. Ingat, semua orang mulai dari suatu tempat, bahkan para ahli. Jadi, itulah saham secara singkat. Cara untuk memiliki sebagian dari perusahaan favoritmu, mengembangkan kekayaanmu, tapi juga mengambil beberapa risiko. Kuncinya adalah belajar, tetap sabar, dan biarkan uangmu bekerja untukmu. Kalau kamu merasa ini membantu, tekan tombol suka dan berlangganan untuk tips uang mudah lainnya.